Shalom saudaraku semua yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan mendapatkan paket berkat yang sangat spesial. Karena itu mari kita akan bersama-sama memulai dengan mengangkat tangan, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepada-Nya. Haleluya. Amin.
Sungguh Tuhan itu baik, saudaraku, karena lama kita tidak bertemu dalam ruang ibadah secara khusus. Pasti Anda rindu, pasti semuanya merindukan dan kangen pada gereja yang selama ini boleh dikatakan merana. Tapi baiklah, kita tetap berdoa agar pada satu saat nanti kita bisa menggunakan gereja menjadi tempat ibadah seperti sedia kala. Nah, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 di ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini yang sangat menarik adalah kalimat yang terakhir. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam ayat ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa manusia itu betul-betul unik ya, saudaraku. Karena ternyata manusia itu bisa menyimpan kesalahan orang lain. Dan ini bagaimana bisa terjadi? Disimpannya di mana? Ada banyak orang yang bercerita tentang seseorang itu yang dikaitkan dengan memiliki segudang masalah. Kata segudang masalah itu, bayangan kita semula pasti ada gudang yang gede dan kemudian masalahnya ditaruh di situ. Kalau masalahnya digambarkan seperti sebuah gudang yang besar tadi dan dibanding dengan orangnya yang memiliki masalah, sepertinya agak sedikit berbeda. Karena yang dimaksudkan dengan menyimpan masalah itu bukan di sebuah gudang, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa pikiran, perasaan manusia, attention manusia itu ditulis dengan sebuah kata kardia, dan dalam bentuk jamaknya adalah kardias. Yang terisi di situ adalah attention-nya, perhatiannya, pikirannya, perasaannya. Jadi kalau boleh dikaitkan dengan sebuah file, maka ada berkas-berkas, ada file-file yang disimpan di situ. Nah, satu kali saudara saya belajar dari pengalaman anak kecil yang sejak usia lahir sampai usia 1 tahun selalu mengenal siapa mamah dan siapa papahnya. Maka ketika dia mulai bisa menyampaikan sesuatu dalam ekspresinya, kalau ditanya mana mamah, ya dia sudah bisa mengenal. Mana papa sudah mengenal. Dan apatah lagi dengan pergaulan dengan keluarga, anggota keluarga yang lain, mungkin dengan omnya, mungkin dengan Pak D-nya, dengan opa, dengan oma. Memang stepnya tidak jelas, tapi anak itu bisa menyimpan memori yang luar biasa. Sekali waktu mungkin yang dia kenal itu adalah omnya. Maka dengan gayanya om selalu diingat. Cara bicaranya omnya selalu diingat. Cara bercandanya diingat. Begitulah yang menarik. Sampai kepada yang lain-lainnya. Bagaimana pendekatan seorang oma kepada anak yang usia sudah mencapai 1 tahun. Bagaimana pendekatan seorang opa yang sudah dikenal oleh seorang anak yang sudah 1 tahun. Maka dia bisa membedakan yang mana yang opa, yang mana yang oma, yang mana yang om, yang mana yang Pak D-nya, yang mana yang papahnya, yang mana yang disebut mamahnya. Dia bisa tahu. Bahkan ketika ditinggal oleh
papahnya, sebentar saja dia merasa sesuatu yang hilang, maka dia cari. Reaksinya terlihat. Demikian juga ketika dia mendengar suara mamahnya, entah di belakang, entah di depannya, dia cepat melakukan gerakan untuk menuju kepada di mana mamahnya. Ini menandakan bahwa dia sudah mempunyai banyak memori. Nah, memori itulah yang bisa disebut oleh orang-orang sekarang sebagai segudang filenya tadi itu. Kalau orang sudah besar memiliki masalah, maka masalahnya segudang. Secara psikologis ya saudaraku, bahwa kita berbicara bersama tentang orang yang memiliki kasih itu ternyata tidak menyimpan kesalahan orang. Nah, bagaimana tidak menyimpan kesalahan orang? Karena ada sesuatu pengalaman yang sering terjadi dan orang itu tidak bisa melupakan hal-hal yang pernah terjadi, yang pernah menyakiti dia. Misalkan, ada seorang wanita yang sudah pacaran, akhirnya menuju kepada jenjang pernikahan. 9 tahun saudaraku. 9 tahun bersama dengan calon suaminya. Tapi entah apa yang terjadi ketika sudah berjalan 9 tahun dan saatnya akan melangsungkan sebuah pernikahan. Wah, sudah dinanti-nantikan. Siang malam bermimpi, di mataku ada kamu, di tidurku ada kamu, bahkan di piringku ada kamu, di kamar mandi ada kamu. Seakan-akan dia melihat calon suaminya itu. Tapi dengan tak terduga-duga, suaminya terbawa rasa cinta baru kepada salah seorang pemain piano. Dan pianis ini memang orangnya cantik, hitam tapi manis, hitam menarik. Akhirnya ditinggal begitu saja, saudara. Wanita yang sudah 9 tahun, yang sudah siap untuk dinikahi dan siap untuk melakukan peneguhan dalam peneguhan nikah, kini dia dicampakkan begitu saja. Apa yang terjadi? Kenangan 9 tahun itu sudah berada di memorinya. Dan secara jiwani, ia terluka, saudara. Direaksikan dalam sebuah ekspresi yang sangat sensitif. Sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit menangis, menyanyi diiringi dengan sebuah tangis. Tapi Tuhan itu baik. Kalau dia menerima pengalaman Roh Kudus, dan di saat kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus, maka Ruach HaKodes itu, maka Parakletos itu memberikan penghiburan kepadanya bahwa dia adalah orang yang baik, dan bukan berarti ditinggal kekasihnya, ditinggal calon suami itu dia tidak akan bersuami lagi nantinya. Tapi Roh Kudus itu menghibur, menguatkan, meneguhkan. Sebagai coach secara rohani, dia menghibur, meneguhkan bahwa di hadapannya walau sesaat seperti masa depannya suram, tapi di dalam Tuhan dia mempunyai masa depan yang super. Dan dia bisa melupakan semuanya itu. Padahal di dalam file persoalan hidupnya yang segudang masalah itu susah untuk bisa dihapus. Karena 9 tahun bersama dengan calon suami. Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika dia dipenuhi dengan kasih, maka salah satu karakteristik kasih itu ya melupakan, tidak menyimpan kesalahan orang dalam hidupnya. Padahal itu 9 tahun. Dan inilah saudaraku yang paling indah, yang harus kita miliki, yaitu melupakan dan tidak menyimpan kesalahan orang. Dan semua tidak bisa melakukan ini, karena di memori itu tidak ada yang bisa menghapus kecuali kasih
kasih Allah yang berdiam di dalam hidup orang itu. Anda mungkin masih ingat di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, tentang pengalamannya di mana ada dua orang kakak beradik yang bernama Esau dan Yakub. Adiknya yang bernama Yakub ini selalu berada di rumah, sedangkan Esau berada di tempat perburuan di hutan. Memang sukanya mendapatkan barang buruan. Dan disitulah kita melihat di satu pengalamannya, dia berkata begini dalam situasi yang sangat lelah. Dia melihat Yakub sedang merebus kacang merah, membuat sup. Dan dia berkata, bolehkah aku minta semangkok kacang merah itu? Yakub menjawabnya dengan tenang, oh boleh, kalau memang kau membutuhkan. Tapi ingat, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tukarkan hak kesulunganmu itu, berikan kepadaku. Maka diterima. Baik, apa hak kesulungan itu bagi seorang Esau? Sebagai anak sulung, itu berhak menerima warisan. Kata-kata berkat yang harus diterima, saudaraku. Tetapi dianggapnya sepele. Pada akhirnya dia kecewa. Kenapa? Karena ternyata kata-kata berkat yang harus disampaikan kepadanya selaku anak sulung itu berpindah kepada Yakub. Begitu saudaraku, sehingga setelah hak kesulungannya itu berada di tangan Yakub, maka Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat. Kemudian dia diberitahukan pada ibunya agar dia segera melarikan diri ke omnya yang bernama Laban. Dan di sana dia menghambakan diri karena keinginannya mendapatkan seorang wanita yang cantik, yaitu putrinya Om Laban, dan diberi kesempatan 7 tahun di sana. Akhirnya setelah 7 tahun, bukan Rahel yang didapatkan, mengalami kekecewaan lagi, saudaraku. Dan kemudian dia menunggu 7 tahun lagi sampai pada akhirnya mendapatkan Rahel. Demikianlah pengalaman Yakub. Tapi Yakub tidak pernah akan selesai. Masalahnya belum tuntas. Masih ada file dalam hatinya. Masih ada catatan, masih ada berkas-berkas kepahitan yang belum bisa mengampuni hubungannya dia dengan kakaknya. Nah, pada satu kali dia berpamitan kepada omnya dan dibawanya semua keluarganya dan harta bendanya. Dalam perjalanan itu dia berpikir, apa caranya? Dengan cara apa aku bisa melupakan, bisa tidak menyimpan kesalahan kakakku dan aku sendiri bebas dari itu. Dan kemudian dia berhenti di tepi sungai Yaboq. Dia berkata kepada keluarganya, suruh berangkat dulu saudara. Dan dia berdoa di situ semalam-malaman. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia ditanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Kamu tidak lagi disebut Yakub. Dan mulai saat itu namanya disebut Israel. Ada sebuah perubahan dari karakter seorang penipu menjadi karakter seorang anak Tuhan, seorang pangeran, seorang yang diberkati. Sejak hari itulah namanya menjadi nama bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang masih mempunyai berkas-berkas dalam hidupnya. File-file, salah satunya diantaranya adalah kebencian, dendam, dan ingin menghapus segala-galanya. Ada seorang wanita yang sudah bertunangan 9 tahun. Dan akhirnya dia ditinggalkan oleh calon suaminya. Secara manusia ada masalah yang berat, saudara. Tapi dia berkata, Tuhan berikanlah aku kasih. Supaya aku bisa mengampuni. Supaya aku bisa melepaskan rasa sakit hatiku ini kepada calon suamiku. Yang sudah 9 tahun saudaraku dirintis.
Dan disitulah pengalaman dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kehidupan yang baru. Dengan cara apa? Memberikan kasih-Nya. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Dan di situ luar biasa pengalaman dengan Roh Kudus. Ruach HaKodes, Parakletos, Roh penghibur itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sulit mengampuni orang lain, yang masih mengingat kesalahan orang lain, kata-kata orang lain, perbuatan orang lain, dan dendam itu tersimpan sekian lama. Itulah yang menyebabkan setiap kita tidak bisa mengalami pembaruan. Itulah sebabnya setiap orang yang menyimpan kesalahan orang lain tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalam hidupnya masih terikat oleh rasa kecewa, rasa dendam, rasa sakit hatinya. Datanglah kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin selaku coach yang rohani, akan memimpin, menuntun, dan memberikan pengarahan kepada kita semua. Sehingga kita dimampukan untuk bisa melepaskan pengampunan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam file kehidupan kita. Tidak ada lagi cerita lama yang menyakitkan. Yang ada hanyalah kasih Tuhan dicurahkan limpah dalam hidup kita. Demikian saudaraku, kiranya kita bertumbuh bersama di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang dicurahkan limpah dalam hidup kami semua. Ajar kami untuk tidak menyimpan kesalahan orang, mengampuni mereka, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana tadi firmannya? Oke kan ya? Nah, kali ini Mesa mau bagi informasi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pencegahan COVID-19 di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan kegiatan ibadah secara langsung dan kita lakukan ibadah secara online. Tapi tidak apa, karena GKI Majapahit telah menyediakan serangkaian kegiatan yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikuti di rumah saja. Mari kita simak. Yang pertama, ada doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi melalui live Instagram GKI Majapahit. Yang kedua, ada persekutuan doa online atau PDO setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian, ini adalah laporan persembahan dalam minggu ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berhari ulang tahun. Yeay, selamat ya. Nah, kami ingatkan juga jangan lupa ikuti official account GKI Majapahit baik Instagram, Facebook, maupun YouTube. Ini buat yang belum tahu. Oke, setelah ini juga jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe. Ayo, udah subscribe belum? Nah, terus jangan lupa di-share, jangan lupa di-like juga. Share-nya ke sosial media kalian tentunya. Oke. Ikuti juga anjuran kesehatan pemerintah ya. Kalau pergi mana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih juga. Oke, God bless you. Pujilah nama Tuhan, saudara-saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan dan informasi yang disampaikan. Karena itu mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat sehubungan dengan kita mengakhiri bulan yang kelima ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, dan berterima kasih untuk perlindungan penjagaan Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Indonesia yang masih sampai pada saat ini merindukan uluran tangan Tuhan.
Tuhan memberkati supaya setiap pribadi yang sedang bergumul menghadapi ekonomi mereka, bergumul menghadapi kesehatan mereka, dapat kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan negara ini, Bapak Presiden Republik Indonesia. Engkau memberkati, demikian juga para menteri, dan kami doakan para pejabat dari pusat hingga pejabat di tingkat RT dan RW memberkati Tuhan. Dan kami percaya ada kebersamaan, ada persatuan, ada saling peduli, dan kasih Tuhan yang nyata itu akan sangat menjadi berkat pada hari-hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk kota Semarang tercinta ini, dan terutama buat gereja-gereja. Kiranya Tuhan akan memberkati baik gembala jemaatnya dan juga para diakon, para majelis, dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap denominasi yang ada. Dan ajarkanlah kami saling mendoakan supaya ada persatuan, ada keutuhan tubuh Kristus, walau berbeda denominasi, tetapi satu dalam satu kesatuan tubuh Kristus, sehingga namamu ditinggikan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaat gereja Salmasi di Majapahit. Tuhan memberkati adik-adik kami, baik dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka, dan usaha mereka akan selalu dipelihara Tuhan dan dibuatnya menjadi berhasil. Kami doakan untuk jemaat dewasa, baik mereka yang belum menikah, mereka yang sudah berumah tangga, dan mereka yang sudah termasuk lansia. Berkat-Mu juga menyertai dan berlimpah-limpahlah kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada jemaat Tuhan di Majapahit. Kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan yang akan dipercayakan kepada gereja Salmasi Jemaat Majapahit. Engkau memberkati setiap pribadi yang hendak menghaturkan persembahan, hendak menghaturkan persembahan syukurnya, persembahan persepuluhan. Kami percaya Tuhan ada memeliharakan. Bukti ketaatan mereka dinyatakan dalam menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Melalui kegiatan ini akan memperluas kerajaan Allah di muka bumi, di jalur pelayanan dan juga pengembangan kegiatan-kegiatan, sehingga nama Tuhan yang sangat dipuji itu semakin ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para diakon, Engkau memberkati, demikian juga para kasubit dan pengurus, baik pengurus seksi di sekolah minggu, dan juga untuk pemuda-pemudi, untuk musik, dan untuk visitasi. Kami percayakan kepadamu hari-hari yang sedemikian ini sangat membutuhkan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih, Engkau baik dan sangat amat baik. Kami percayakan Tuhan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita beribadah dan menikmati pujian dan firman Tuhan, Anda pasti akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Dan karena itu mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu dan kepada keluarga rumah tanggamu, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan oleh kasih Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, dalam rumah tanggamu, dan membuat setiap pekerjaan yang kau lakukan dibuatnya menjadi berhasil. Oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, Dia akan memimpinmu, menuntun, menghibur mulai saat ini
hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.